putusannya. Namun berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT-AD Berdasarkan Indonesia dan Koperasi Petani Sumatera tanggal 17 Desember 2013, luas lahan yang akan dikelola adalah luas 540 hektar. Bahwa benar tersebut dulunya ada berkas pembahasan liar yang dimanfaatkan kegiatan masyarakat desa Batang Kecil dan desa Sering. Bahwa benar PT-AD tidak melakukan pengelolaan lahan pada daerah aliran sungai Bebas ya. Bahwa benar PT-AD tidak mengimpun sebagaimana yang disyaratkan dalam amdal PT-AD beralasan bahwa pihaknya telah memiliki waduk dan menerapkan water management system yang dapat mengaliri seluruh area hasil PT-AD termasuk kebun KKPA Batang Kecil. Selain itu mengandung pada rambut benda tidak tepat karena hanya akan habis pada musim kemarau. Bahwa benar PT-AD juga tidak membangun rumah api pada area kebun KKPA Batang Kecil. PT-AD menilai bahwa menara pemantau api yang ada pada kebun ini sudah cukup untuk memantau keseluruhan lahan di PT-AD termasuk lahan kebun KKPA. Bahwa benar sejak 2006 hingga terjadinya kebakaran, pihak dalam tidak pernah melakukan teguran atau verifikasi atas laporan dan alasan PT-AD. Bahwa benar pada tanggal 16 sampai 17 Juni 2013 kira pukul 9 WIB, saksi nama pemuncak alasan mandor penempatan pada PT-AD menyaksikan kebakaran terjadi sebuah kebakaran pada area gas Giat Sekitar Timur yang bersebelahan dengan 2021 karena KPM berdekatan dengan penduduk ini PT-AD kurang diberikan. Ini membuat selanjutnya bahwa mereka pernyataan berlaku tidak kesalahan sebagaimana yang dilakukan kepadanya, maka mereka akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan. Memang berdasarkan fakta yang berupa persidangan kaitan dengan persidangan oleh tidak salah penuntut umum, majelis material dan dalam persidangan tidak menemukan fakta tentang kegiatan penggunaan lahan oleh terdakwa. Oleh karenanya, dengan memperhatikan persidangan dakwaan jaksa penuntut umum, majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan menjadi fakta sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa sebenarnya pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Tentang dibuktikan dari dalil terkait penyelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan seluruh kedua ini. Menimbang bahwa yang berperhatikan pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang kesehatan terbatas, maka posisi saudara dan saya saudara tepat untuk mewakili PT-AD Federation and Industry maka dari itu persidangan. Menimbang bahwa terkait untuk ini dalam nota pembelaannya penasihat hukum terdakwa melakukan keberatan dengan alasan jasa penuntut umum telah menjadi ajukan kemudian subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa majelis menilai bahwa apa yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat putusannya pada halaman 94 disebut dalam 4 penuntut umum tidak ada mengajukan agar kemudian subjek hukum dengan pertanggungjawaban pidananya. Yang dimaksud di sini adalah sebenarnya hak dan kewajiban setiap subjek hukum termasuk PT-AD Federation and Industry dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap tindakannya. Namun tentang apakah PT-AD Federation and Industry benar melakukan perbuatan sebagaimana yang diperlukan sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan dipertimbangkan dengan selebihnya dari dakwaan ini. Nimbang bahwa mengumpulkan pengertian kelalaian atau kealpaan tersebut dengan peristiwa yang didakwakan kepadanya, hal-hal yang telah Ganesh Suparan dan PT-AD lakukan ternyata tidak cukup hanya memenuhi syarat-syarat yang bersifat kebendaan seperti pembangunan menara tower, tugas pemadam kebakaran beserta perlengkapannya, sosialisasi ataupun pengadaan pelang-pelang yang melarang membakar lahan dan sebagainya. Dan Suparan lalai mengantisipasi potensi kebakaran dari lahan pihak ketiga yang ada pada area das Giat dan 20 KKPA Desa Batang Kecil sebagai akibat pembiaran oleh pihak saksi dan Suparan. Menimbang bahwa selain kelalaian dari diri dan Suparan, majelis juga melihat adanya kelalaian pada diri Sutrisno selaku asisten lapangan yang membawa KKPA Desa Batang Kecil. Saksi Sutrisno membiarkan api yang membakar lahan pada area das Giat yang seharusnya dipadamkan. Saksi Sutrisno tidak menjalankan sungguh-sungguh perintah-perintah yang ada dalam SOP PT-AD dengan alasan yang belum tentu terjadi. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dan pertimbangan di atas, maka unsur karena kelalaian yang telah terpenuhi bagi menimbang bahwa penyidikan tentang kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kebakaran fasilitas umum
menghadirkan Profesor Dr. Bambang Hero Sarjo dan Dr. Insinyur Basuki Basis. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pada tanggal 16 Juli 2013, Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Sarjo, Magister Agrikultur, melakukan penelitian dan melakukan pengambilan sampel di lokasi kebakaran KKPA Desa Batang Kecil bersama dengan Polda Riau dan Polres Pelawan dan perwakilan PTAD Pusat Kusno. Menimbang bahwa sebagaimana dalam surat keterangannya, ahli Bambang memberi sampel pada 6 titik yang oleh tanda AP1 sampai dengan AP6, diantaranya yaitu dan satu diantaranya yaitu AP6 adalah sebagai kontrol dengan rincian sebagai berikut pada titik 1 sampai titik 6 koordinat tidak kami bacakan lagi. Menimbang bahwa dari pengambilan sampel yang dilakukan Profesor Bambang memperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Penimbunan sungai digunakan sebagai area perluasan tanaman kelapa sawit telah direncanakan dan dilakukan secara matang dan sistematis dan diyakini hanya dapat dilakukan oleh orang yang paham dan dengan maksud tertentu. Hal tersebut dipertegas lagi dengan kehadiran rumput di permukaan tanah timun sehingga tampak seolah-olah seperti lahan gambut dengan ketebalan tipis. Masyarakat biasa tidak mungkin melakukan rekayasa seperti ini dan tentu saja hal ini dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan. 1. Menyatakan terdakwa PT AD Plantation and Industry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketika primer jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa PT AD Plantation and Industry dari dakwaan alternatif ketiga primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa PT AD Plantation and Industry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan terlampauinya baku kerusakan lingkungan hidup, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 1.500.000.000 rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan yang diwakili oleh Saudara Tan Geyong dengan kurungan selama 5 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terdakwa PT AD Plantation berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan luas 40 hektar melalui pemberian luas dengan biaya 15.140.779 rupiah 325 sen. Saya putuskan. Terus sekarang akan saya tanya ya. Dari terdakwa ya. Dari terdakwa adalah kalau kita sudah tahu ya. Tapi nama usulnya untuk menyatakan banding atau terima gitu ya. Gimana proses kami kepada kalau sebentar ya. Iya. Ya, kami akan menggunakan waktu pikir-pikir untuk memulai putusan ya kalau mau diambil itu hari ini sidang sudah selesai dan sidang pada dinyatakan ditutup. 7 hari buat berpikir-pikir dulu karena apa yang sudah diputuskan hakim ini juga sebenarnya berbeda dengan tuntutan dari penuntut umum. Jadi kalau didengarin
tuntutan penuntut umumnya kan kena pasal yang primer yang pertama, dan mereka memutus di luar dari hal itu. Intinya kan sekarang berarti kita cuma disuruh membayar denda. Cuman ya bagaimanapun juga karena ini terkait dengan perkaranya Pak Danes, ini kan dua hal kan, pribadi yang melakukan, yang dianggap lalai melakukan kewajiban, sama perusahaan yang bertanggung jawab. Jadi makanya dalam waktu 7 hari ini kita mau pelajari dulu benar-benar isi putusannya. Mempunyai pertimbangan tersendiri dalam mengatakan bahwa terdakwa dari Suparan ini pun yang merupakan bagian dari struktur dari TTAD ini disengaja untuk tidak melakukan upaya-upaya tersebut. Soal pidana tambahan? Pidana tambahan memang berkurang ya dari apa yang kita tuntut. Karena memang hakim tadi saya dengar juga mempertimbangkan mengenai lahan yang produktif. Apabila lahan itu dipakai lagi, ternyata memang lahan itu lahan konservasi, bukanlah lahan produktif. Itu yang menjadi pertimbangan majelis. Jadi gimana selanjutnya, langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya akan kita pelajari dulu putusan. Apabila memang itu tidak sesuai dengan apa yang kami telah uraikan pada tuntutan kami, akan kita upaya hukum banding itu.